Dimension of Chalux. Chapter 9. The Games 2. Alexa melepaskan perisai ungu di tubuh Rose, membuat tubuh gadis mungil itu ambruk tersungkur di atas tanah. Tubuhnya terjatuh begitu saja, tergeletak tanpa ada pergerakan sedikit pun. "Kau benar-benar kuat, Alexa." Leanne mencoba menyerang Alexa yang kini hanya terkekeh melihat keadaan Rose. Leanne memejamkan matanya dan menghentakkan tangan kanannya yang terkepal di atas tanah, menyebabkan suara dentuman kencang yang membuat beberapa pepohonan bergoyang. Bahkan tanah kembali berguncang dan retak terbelah. Retakan itu terus menjalar ke arah Alexa, membuat wanita berambut putih tersebut terhuyung dan terpental jauh ke belakang. Darah mulai mengalir dari tubuh Alexa, namun ia masih tetap menyeringai. Seakan semua rasa sakit yang ia rasakan tak nampak pada dirinya. Dan hal itu membuat amarah Leanne meletup. Ia memandang gadis berambut putih di hadapannya kini dengan pandangan kebencian yang teramat dalam. Belum sempat Leanne menghabisi Alexa, asap putih kembali muncul di sekitar wanita itu, membuat lelaki bermata coklat di depannya menyipitkan matanya saat asap itu menghalang pandangannya. Leanne mengerjapkan matanya beberapa kali, mencoba untuk melihat wanita di depannya, namun nihil. Gadis berambut putih itu tak ada di hadapannya. Tak butuh waktu lama untuk Alexa menghilang dari hadapan Leanne dan Warren. "Sial," umpat Leanne kesal. Lelaki itu menetralkan amarahnya yang memburu, mencoba menenangkan deru nafasnya yang masih di bawah kendali emosi. Ia memejamkan matanya sesaat, sebelum kembali berjalan ke arah Rose dan Warren. Warren berlari merangkul tubuh Rose yang mungil, tubuhnya sangat dingin. Badan wanita itu sangat lemas, dengan mata yang terpejam erat. "Leanne, apa yang dilakukan Alexa pada Rose?" Pekik Warren panik. Leanne bungkam, enggan menjawab pertanyaan Warren. Ia berjalan gontai ke arah Rose. Lelaki ini tahu apa yang sebenarnya terjadi. Namun ia memilih diam. Hanya air mata yang memberi isyarat bahwa situasi saat ini tidak baik. Mungkin menjadi suatu pantangan bagi lelaki sepertinya untuk menitikan air mata. Ia sosok dingin dan selalu menutupi semua emosi yang ia rasakan. Namun ada saatnya saat emosi itu tak dapat terbendung dan hanya bisa disalurkan melalui bulir bening di kelopak matanya. "Ia tak bergerak sama sekali, Leanne. Apa yang terjadi dengan Rose?" Leanne mengangkat tubuh Rose ke pangkuannya, hanya diam tanpa menjawab pertanyaan Warren. "Kita pulang," gumamnya pelan. Leanne duduk bersandar di pinggir ranjang milik Rose, berseberangan dengan Ares dan Mike yang duduk di sisi ranjang yang berbeda. Digenggamnya jemari Rose dengan lembut. Tak ada air mata lagi yang mengalir di pipinya. Semua yang ia rasakan kembali disimpan dengan baik dalam hatinya. "Bisa kau katakan sesuatu, Leanne? Kau membuatku benar-benar khawatir. Atau buatkan ramuan untuk Rose seperti biasanya." Warren mendekati Leanne yang menunduk, menghindari kontak mata dengan gadis berambut biru tersebut. Jemari Warren terangkat, mengguncangkan bahu lelaki itu lembut. Namun Leanne masih bungkam, seakan lidahnya keluh untuk digerakkan. Leanne menggelengkan kepalanya perlahan, memberi isyarat yang menandakan bahwa ia tak bisa melakukan apapun. "Apa maksudmu? Kakakku tak bisa sembuh." Kini Mike yang membuka suaranya. Sorot wajah takut dan trauma dengan kejadian yang terjadi padanya beberapa waktu belakangan masih membekas. Namun ia memilih menyingkirkan semua pertanyaan yang bermunculan di kepalanya. Perhatiannya hanya terpusat pada Rose. "Obati kakakku, buat ia bangun." Mike bangkit dari duduknya dan mendorong tubuh Leanne dengan sekuat tenaga. Ares menarik tubuh Mike menjauh dari Leanne, mencoba menahan emosi bocah lelaki di depannya. "Apa yang terjadi pada Rose, Leanne?" Ares bertanya setelah kebungkamannya sedari tadi. Lelaki ini memandang Leanne yang masih mengalihkan pandangan matanya. Leanne menghela nafasnya sejenak, mencoba merangkai kata-kata yang sedari tadi terbersit di pikirannya. "Rose, ruhnya terpisah dari tubuhnya." Leanne mendongak mencoba memberi penjelasan akan semua yang terjadi saat ini. Semua yang berada dalam ruangan ini diam.
Kini ketegangan dapat terasa dari sorot mata mereka. Rasa khawatir juga bercampur menjadi satu. Memandang nanar pada gadis yang kini berbaring dengan tenang di atas ranjang. Apa maksudnya? Kakakku meninggal begitu? Mike berontak dari genggaman Ares. Mencoba melepas tangan Ares sambil mendorong badan lelaki itu sekuat tenaga. Namun sia-sia. Badan Ares jauh lebih kuat dan kekar darinya. Rose belum meninggal. Jantungnya masih berdetak. Tapi Alexa menyembunyikan ruhnya. Leon bangkit dari duduknya, mencoba menatap Ares yang kini hanya dapat terdiam tanpa membuka suaranya. Dia dibutakan rasa cemburu Ares. Dia tak ingin orang bahagia saat ia tak bisa mendapatkannya. Tambahnya dengan menatap Ares dengan pandangan mata menuntut. Ares mengepalkan tangannya. Rahangnya mengeras, menahan emosi yang kini membakar dirinya. Keterlaluan. Ares memejamkan matanya sejenak, menetralkan deru nafasnya yang memburu. Ada sesuatu yang Ares tahan. Suatu rasa simpati yang sebelumnya sempat ia berikan pada Alexa kini memudar. Tangannya terkepal merasakan amarah yang bersarang di dadanya. Di mana Alexa menyembunyikan ruh Rose? Gumamnya pelan. Leon mengangkat kedua bahunya, mengisyaratkan bahwa ia tak tahu akan jawaban dari pertanyaan Ares sebelumnya. Aku tidak tahu. Hanya Alexa yang tahu di mana ruh Rose disembunyikan. Suasana kembali hening. Ares duduk mencoba menenangkan Mike. Leon sesekali menghela nafas dengan berat. Ia tak mengerti apa yang harus dilakukannya sekarang. Tugasnya hanya memantau bumi dan melaporkan segalanya pada ayahnya. Menjaga bumi agar lebih baik. Namun kini, semua akan terasa rumit dan amat sulit. Dan lelaki ini tak bisa meninggalkan Rose begitu saja. Ia tak akan bisa melakukannya. Aku tahu siapa yang bisa membantu kita. Warren bangkit dari duduknya, menatap Leon dan Ares secara bergantian. The Laughing Twins, tambahnya dengan yakin. Ares membelahkan matanya tak percaya. Seakan apa yang diucapkan Warren sebelumnya sangat tak mungkin untuk dilakukan. Ares berpaling pada Leon, memandang lelaki di hadapannya yang tampak berpikir keras dengan alis yang bertautan erat. Warren berdehem pelan sebelum memulai penjelasannya. Mungkin kalian mengira mereka mitos, tapi mereka benar adanya. Kesaktian mereka sebagai caluk kembar tak dapat diragukan lagi. Dan, Warren, kau tak main-main dengan perkataanmu kan? Perkataan Warren terpotong saat Leon membuka suaranya. Leon menatap Warren sengit, seakan ingin menelan gadis itu hidup-hidup bila ia hanya membual di situasi yang tidak tepat saat ini. Aku tak main-main, Tuan Leon. Ibuku pernah meminta bantuan pada mereka saat ingin menyembunyikan ruh Alastor, dewa permusuhan dan dendam. Hening beberapa saat, mereka semua berpikir dengan keras. Sedangkan Mike, anak itu hanya diam dengan alis mengkerut. Jelas tak memahami pembicaraan yang dibahas saat ini. Kau yakin? Tanya Ares menatapnya lekat-lekat. Warren membalas menatap kedua bola mata perak Ares, lalu mengangguk mantap. Leon menghela nafasnya sejenak sebelum bangkit dari tempat duduknya saat ini. Jadi, kita kembali ke Epifron. Warren dan Ares tersenyum dan mengangguk menyetujui, memberi isyarat mereka ikut ambil rencana tersebut, membawa Rose ke Epifron, dimensi mereka. Epifron? Apa itu? Kalian mau pergi di saat kakakku seperti ini? Leon tersenyum, jemarinya membelai puncak kepala Mike dengan lembut. Ia mengerti bahwa bocah kecil ini merasa takut. Apa yang ia alami di masa mudanya memang tak mudah. Namun satu hal yang membuat Leon sedikit lega, Mike bukan tipe anak yang terlihat sangat frustasi dan memberontak atas semua yang terjadi. Aku akan membawa ruh kakakmu kembali. Aku berjanji. Leon mengalihkan pandangannya pada Ares. Kau bisa menjaga anak ini, Ares. Aku dan Warren akan kembali ke Epifron. Kenapa kita tak membawa anak ini, Leon? Dia mungkin ingin dekat dengan kakaknya. Leon memutar kedua bola matanya dan mendengus kesal. Dia manusia. Bahaya bila keadaannya diketahui Caluks lain yang berniat buruk. Banyak hal yang harus kita rahasiakan. Dan aku tak ingin Mike bernasib lebih buruk dari Rose. Leon beranjak bangkit,
Sorot sendu dan putus asa yang terlihat di wajahnya beberapa detik lalu menghilang, tergantikan dengan sinar harapan yang tersirat dari netra coklatnya. Kita bawa Rose ke Epifron sekarang. Aku akan membawanya ke kerajaanku. Sedangkan kau, coba tanyakan tentang The Laughing Twins pada ibumu. Leon, tunggu. Lebih baik kita bawa Rose ke kerajaanku. Ibuku ada di sana. Aku juga tak ingin berita ini tersebar. Akan berbahaya bila Alexa mengetahui Rose di dimensi kita. Ini hanya akan menambah masalah. Jelas Warren dengan tenang, mengabaikan fakta bahwa lagi dan lagi Mike tak mengerti dengan semua yang dibicarakan saat ini. Baiklah, aku juga tak ingin menambah masalah. Ucapnya santai, lalu berlalu ke tempat tidur dan menggendong tubuh mungil Rose ke pelukannya. Ayo Warren, ucapnya singkat, lalu berlalu keluar disusul oleh wanita berambut biru tersebut. To be continued.